Karena kalau kita lihat dari arah pesawatnya ini melewati Los Leones. Betul Ini banget. dari arah kanan bawah harusnya. Ya, betul banget. Dari Puerto Paraiso akan menuju ke arah bagian Ruins. Salah satu compound-compound yang cukup baru juga yang ada di bagian Miramar. Tidak terlalu baru tentunya, Ya. tapi bisa kita katakan the newest update. Dan kita lihat Red Rocket udah mulai melakukan sebuah drop down. Los Leones juga sepertinya akan ada Onyx nanti di sana. Kemudian akan ada Pecado, Power Grid, San Martin, Monte Nuevo, El Pozo, dan mungkin akan ada yang drop down di La Cabrera atau Trailer Park juga. Iya, kalau kita melihat Miramar yang baru, ada sesuatu yang unik sebenarnya. Apa tuh? Ruins di Miramar yang baru ini yang sudah diupdate, itu ruinsnya lebih banyak kompon yang ada di sana. Betul banget. Jadi itu bisa jadi sebuah pilihan juga drop zone dari masing-masing tim. Ya, walaupun kita ketahui Ruins Ya. ini agak cukup jauh ya Betul. jaraknya. Jadi mungkin ya pilihan tentunya, kalaupun mungkin plan A atau B kita ternyata bisa terdeteksi oleh tim lawan. Tapi sejauh ini yang kita lihat belum ada tim Betul. yang mencoba untuk melakukan turun di Ruins sebagai main signature drop down mereka. Dan ya kita lihat masih agak cukup mirip ya. RRQ akan menuju ke arah bagian water treatment sepertinya atau scrapping di sekitaran sana. Ada tim Bonafide juga yang akan ke arah Monte Nuevo, Morp dan juga NFT akan berbagi Cumacera. Red Rocket sebagaimana tadi gue sampaikan di awal akan ke arah Puerto, Ion akan menuju ke Impala dan zonanya menuju ke arah barat daya. Ya, Vale Del Mar nampaknya masuk ke dalam zona namun tidak ada yang punya rumah. TP nggak turun di sini. Nah itu gue baru mau bahas, The Pillars Ya. biasanya akan menuju ke arah Vale Del Mar. Tapi entah mengapa sekarang kita lihat justru Sanskuy, sebentar. Sanskuy, kamu tadi ngobrol kah dengan Ya. The Pillars? Kenapa dia ke Ruin sekarang? Nampaknya saya datang dari masa depan memang ya. Anda ya. Ternyata The Pillars mencoba mengadu nasib untuk drop down ke arah Ruins. Karena gue pernah lihat The Pillars itu selain ke Val Del Mar, gue pernah lihat mereka di Kampo Militer. Oke. Tapi untuk bermain di bagian Ruins agak menarik. Tapi kita kesampingan terlebih dahulu. Oke. Ada lari-larian di Iya. sini. Poin dan juga dari Phoenix Chess. Ter-take down tapi hati-hati ada sebuah tabrakan dari teman sendiri. Tapi first blood untuk Point 2K Chess. Yang tadi udah melakukan sebuah performa yang cukup baik justru ter-take down dan Kryzen bahkan juga ter-take down di bagian rumah dewa yang ada di dekat Hacienda del Patron ini ya. Bisa didapatkan 2 player langsung dari Dranix dan mungkin ini start yang cukup baik bagi Voin. Ya. Dan ya sebuah early fight yang cukup unik kita saksikan tadi teman-teman sekalian. Nampaknya turun di area yang sama, nabrak tadi dan Dranix. Nampaknya cukup terlambat untuk turun di mana Voin sudah mendapatkan shotgun tadi. Satu orang dari tim Voin langsung saja bisa memulangkan Chess. Yang tadi hanya bisa berlari-lari saja, pasrah nampaknya tadi. Iya betul banget, saya disayangkan tentunya untuk tim Dranix tadi 2 player langsung ter-take down. Ya. Sejalan dengan pendapat Agus atau junior-junior di mana 3 player masih kuat. Ya. 2 player tersisa agak cukup sulit untuk menuju ke late game. Kita Betul saksikan sekali. nanti apakah Dranix bisa untuk melakukan sebuah permainan yang luar biasa karena mereka butuh itu untuk bisa sampai ke late game. Ya, nampaknya harus 2 kali berjuang bisa dikatakan di match kali ini karena bisa dikatakan bonyok di awal gitu. 2 orang langsung ter-take down di awal tapi kita berpindah kali ini ke NFT Palagimpe. Ini Iya. dia. Betul banget, seorang key player bisa kita katakan Ya. di match sebelumnya untuk NFT menutup permainan dengan chicken dinner yang sangat manis. Tapi kita saksikan ada sebuah rotasi juga. Mereka nggak mau terlalu lama di bagian Cumacera karena juga ada Morp di sana. Dan ini adalah sebuah classic gameplay dari NFT ditambah dengan adanya compound baru di bagian bawah. Bahkan melakukan loot juga di bagian sekitaran gereja dan mungkin choke point mereka berikutnya akan di gereja. Dan ayo Ji, dari Minas Generalis nggak ada Airwolf saat ini. Ya, Jadi benar. mereka benar-benar free loot di bagian Minas. Ya, ini dia IOG. Tim yang juga harus berjuang sangat-sangat ekstra keras untuk bisa naik dari klasemen, papan klasemennya. Dia harus cepat untuk naik ke atas sebelum kehabisan waktu. Karena makin kesini matchnya makin berkurang juga gitu. Betul, betul banget. Kalau tadi kita di awal hari masih punya 36 match, Ya. berarti termasuk ini tinggal 32 Ya, match yang betul. harus dilalui oleh para player. Dan tadi kita lihat F2R masuk sebagai line up di IOG menggantikan Rancid sepertinya ya. Dan ya Aura mendapatkan San Martin bagi mereka sendiri juga masih dengan OG gameplay dari Aura sendiri. Di season pertama juga mereka bermain di San Martin dan saat ini mendapatkan San Martin menjadi lokasi untuk mereka sendiri akan fat loot banget sih Aura. Betul sekali, kali ini kita melihat Jaiden dan teman-teman semuanya masih aman-aman saja, tapi alter ego juga Onyx. Kali ini mereka berada di LL, Los Leones. Memang dari Miramar yang pertama juga Miramar yang kedua, 2 tim ini sama-sama berbagi kompon bisa dikatakan di Los Leones karena memang areanya cukup padat gedung juga di sini. Bukan padat penduduk ya, padat gedung gitu.
Iya betul banget, bukan padat penduduk, Iya. justru padat gedung Iya. dan juga ada gedung-gedung yang bahkan belum jadi ya. Betul. Yang dimana itu adalah highest groundnya atau highest point yang ada di Los Leones. Dan itu kalau bisa dimaksimalin ini bahaya banget buat tim-tim yang nggak aware ada tim sana. Dan ini Void mendapatkan Cruz Deval untuk tempat mereka sendiri. Di season pertama sempat kita saksikan IOG beberapa kali bermain di bagian Cruz Deval. Saat ini Void mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri. Dan kembali lagi di zona kalau dicepetin di PMPL ditambah Ya. juga dengan loot yang diperbanyak, ini akan memberikan kekuatan bagi Void karena nggak ada early contest yang mereka miliki saat ini. Kecuali tadi di awal ya, Ya, betul. dengan Dranix. Betul, namun mereka bisa memenangkan tadi kontes di awal sehingga ada tabungan 2 poin kill sekali ini untuk masuk ke circle-circle berikutnya. Di Betul. mana kita melihat juga kali ini Onyx dengan Tayonya seorang KP tadi masih mencari untuk area selanjutnya untuk mereka drop kali ini. Ya, Ion masih sekitaran Impala kembali lagi. Sebuah early game yang cukup pasif kecuali tadi kita lihat di awal Void dan juga Dranix. Masing-masing tim masih dengan signature plays mereka. Masing-masing tim masih bisa melakukan lootingan di sana dan di sini melengkapi utility dan equipment mereka. Masih belum banyak terjadi fight tentunya. Zona pertama juga belum menutup ke arah zona kedua. Dan ya kita lihat Morp udah bergerak ke bagian high ground dari Cumacera. Udah ada Zay di bagian sana dan Bonafide pun udah bergerak dari Mountain Wevo ke bagian perbukitan Cumacera juga. Ya, kali ini kita lihat Zay. Apakah Zay akan melihat ke arah depan? Akan tahu. Oke, Spedon ke arah depan. Zulhak yang dicari kali ini. Tapi belum memberikan hit sama sekali. Ada sebuah... Oh, Jaxi malah menumbangkan seorang Zulhak. Karena tadi ada sebuah vehicle yang diledakkan oleh Jaxi. Betul banget, sebuah kill point langsung didapatkan oleh Morp Ya. Team di mana Jaxi tadi berhasil mengentaskan Zulhak yang belum turun dari vehicle sepertinya. Langsung meledak di sana dan ya menjadi sebuah confirm kill. Bonafide langsung kehilangan satu player tanpa fight yang berarti. Dalam artian tidak ada counter fight Ya. yang dilakukan oleh Bonafide. Mereka hanya menunggu di sana karena cukup telat turun dari vehicle. Meledak di sana dan Jaxi, what a great shot tadi dia. Mendapatkan satu kill. Rensky masih melakukan lootingan sekitaran Cumacera. Masih cukup terpisah jauh, harus hati-hati kalau ada tim yang mendekat ke arah Cumacera. Ya, namun adanya Z dan juga Jaxi di atas ini akan memberikan informasi kepada seorang Rensky yang tadi ada di bawah. Harusnya Rensky sudah tahu bahwa ini ada tim Bonafide, ada informasi dari Jaxi dan juga Z. Di mana mereka nampaknya akan coba fight bener-bener komit ke arah tim Bonafide kali ini. Iya betul banget, gue setuju banget sih. Harusnya ada sebuah informasi yang udah diberikan dan tentunya Rensky harus mulai regroup ke arah teman-temannya. Tapi Bonafide tidak akan bergerak kemana-mana saat ini. Lootingan mereka udah cukup kuat juga walaupun Vest Ya. masih level 1 untuk seorang Rewind. Tapi dengan ada komponen yang mereka miliki, mereka bisa memaksimalkan itu. Kita beralih lagi ke arah San Martin. Aura sudah mulai melakukan sebuah rotasi dengan vehicle yang mereka miliki. Dan mungkin sedikit info buat teman-teman semua di layar satunya yang mungkin teman-teman gak bisa saksikan. The Pillars sudah melakukan rotasi yang cukup jauh dari Ruins yang tadi kita sempat Ya. bahas di awal. Udah ke arah signature place mereka itu Valle del Mar. Betul sekali. Nampaknya ada sedikit diskusi di arah tim The Pillars. Tuh kan, turun di situ aja udah bener. Ngapain pindah-pindah? Zonanya ke situ. Luar biasa. Tapi mungkin ya, mungkin. Iya. Karena mereka rotasi cukup jauh juga ya. Betul, betul, Tapi ya, betul. kita kembali lagi ke screen yang bisa kita saksikan bersama-sama. Di mana Geek tadi bermain, sudah melakukan sebuah rotasi cukup jauh. 69 juga dari El Pozo. Kalau kita saksikan di awal dengan satu kill yang sudah mereka miliki. Sudah ke arah bagian selatan. Kayaknya udah banyak tim sekarang yang udah mulai mengarah ke bagian selatan. Ke Benar. arah Valle del Mar ataupun perbukitan Cumacera. Ya. Karena kembali lagi choke point yang penting ada di sana memang. Betul sekali. Karena memang zonanya juga ada di area selatan kali ini memaksa tim-tim yang ada di utara untuk cepat masuk ke dalam circle sebelum area-area yang bisa dinikmati itu habis karena sudah ada yang nungguin duluan gitu. Iya betul banget dan kembali lagi ada sebuah scout yang dilakukan oleh Volen sepertinya agak menyadari ada pergerakan tim lain yang ada di dekat mereka. Onyx tadi sempat berdekatan dan Alter Ego bermain mungkin belum terlalu maksimal hari Ya. ini. Kita lihat di Miramar udah set up vehicle cukup banyak 3 yang terdeteksi sejauh ini udah mulai melakukan rotasi lagi dan zona. Sementara kan menutup ke zona berikutnya kemanakah dan Ya. makin ke arah barat daya. The Pillars will be strong at Valle del Mar. Betul sekali The Pillars. Untungnya mereka sudah pulang ke rumah. Kalau mereka masih merantau tadi belum pulang ke rumah itu akan menjadi sesuatu yang sangat disesali oleh The Pillars harusnya. Iya betul banget, kembali lagi tempat terbaik adalah rumah sendiri. Betul sekali. Iya. Tapi kali ini ada sepeda dilakukan oleh Heroes kepada seorang Smith. Akan Smith naik ke puncak gunung, naik ke puncak gunung dan tinggi sekali tidak bisa terjangkau oleh Iya. seorang Heroes maksudnya kali ini. Betul banget, Heroes mencoba untuk spray down ke arah bagian atas. Dan di sini teman-teman perhatikan Haki knockdown tadi. Kembali lagi kita bahas Miramar ini adalah tempat yang sangat unik. Ada sebuah elevasi tadi Haki harus knockdown, jatuh dari kendaraannya. Di tempat lain Void 2K fight dengan RRQ. Di mana satu player dari Void 2K 2 bahkan tadi kalau nggak salah ya udah Ya. knockdown. Ini akan menyulitkan bagi mereka karena aduh Void 2K bahkan masih berada di luar zona aimbot. Akan cukup kesulitan di sana. Masih ada satu player dari RRQ juga yang bahkan menunggu di sana dan ya menjadi sebuah confirm kill 2 bahkan.
Sangat disayangkan Point 2K harus langsung kehilangan satu player yaitu aimbot di bagian belakang luar zona sana. Dan kali ini Jaxi mengambil sebuah airdrop dan isinya adalah Groza, scope kali 8 juga. Wow, ini akan jadi sesuatu yang sangat menguntungkan sekali untuk Morph Team. Ya, betul banget Groza, one of the strongest weapon untuk close combat tentunya. Fire rate yang sangat cepat, ditambah 762. Di beberapa sumber mengatakan DPS dari weaponnya itu 53. Berarti cukup kuat banget dan ya akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi Morph Team dengan adanya Groza. Ditambah kali 8 tadi mungkin bisa dihibahkan ke temannya yang menggunakan sniper. Betul sekali, kali ini kita melihat Martin yang tadi naik-naik ke punya gunung. Dia akan coba turun kali ini, akan coba turun gunung bersama juga Smith dan teman-teman yang lainnya. Di mana di sisi lain ada NFT yang akan coba dipantau oleh tim Onyx yang ada di high ground kali ini. Iya betul banget, dan kalau teman-teman perhatikan di minimap di mana satu player dari NFT agak berjauhan dengan teman-temannya mencoba untuk memberikan vision yang lain sepertinya. Dan ya sebuah vision sudah dibuka oleh satu player dari NFT yang udah berada di bagian depan. Dan ini akan menjadi kekuatan baru bagi NFT. Apakah mereka akan regroup? Karena mereka udah mulai terdeteksi oleh Onyx yang ada di bagian lainnya di Minas del Sur saat ini. Betul sekali, kita berpindah ke arah Flippy. Masih melengkapi juga, kali ini masih setup tim-tim yang sedang bermain di Miramar kita. Di mana Rensky ada di high ground, dia harusnya bisa punya informasi ke arah Geek yang ada di bawah sana. Onyx masih melakukan setup juga, masih langsung saja mencari pit stop lanjutan yang ingin mereka kuasai. Oke, ternyata ini adalah Minas del Valle ya, agak cukup ketuker ya. Karena memang Minas sih banyak banget, ada Generalis, ada Valle, ada Sur. Dan saat ini di Minas Valle ada banyak tim yang udah mulai bergabung. Onyx, bahkan Onyx membuat sebuah straight line up yang cukup baik. Nah kendaraannya dipadatkan untuk nggak bisa ter-take down, nggak bisa dipecahin. Di sini Ken kembali lagi, sebagaimana tadi kita saksikan di game sebelumnya, menjadi seorang flanker yang cukup kuat. Ken membuka jalan, memberikan sebuah informasi compound di depannya, mencoba untuk diamati dan sepertinya belum ada orang di bagian sana. Memang role dari Ken ini adalah palang pintu ya teman-teman semuanya ya. Membuka jalan untuk tim-tim Onyx lain agar bisa maju, agar bisa masuk ke circle selanjutnya dan mencari pit stop selanjutnya. Di mana kita melihat kali ini Liquid dengan mininya, berganti lagi dengan M4, berganti lagi dengan mini. Akankah coba tapping-tapping ke arah depan? Ada tim victim di depan sana. Iya betul banget, victim tentunya ada dalam spot atau jangkauan dari Ion. Di sini Liquid mendapatkan sebuah view ke arah tim victim. Namun ada sebuah compound berupa rumah panjang di bagian lower ground masih bisa mereka maksimalkan, dan zona akan mulai bergerak lagi ke zona ketiga sebentar lagi, dan ini akan menentukan apakah Valle del Mar akan masih aman atau justru ke arah tempat lainnya. Dan Valle del Mar masih dalam jangkauan para player The Pillars, begitupun tim-tim lainnya yang mencoba untuk masuk ke daerah tersebut. Betul sekali, nampaknya circle kali ini lengket sekali di rumah dari TP, tidak mau berpindah. Hunt for You mendapatkan satu orang, Flippy nampaknya ter-takedown kali ini. Ya betul banget, satu orang dari NFT udah mulai ter-knockdown, tapi kita berpindah terlebih dahulu di sini. Ada pergerakan dari tim lain. Nah ini dia. NFT tadi berdekatan dengan victim, ternyata ada suppressing fire saja yang dilakukan agar victim tidak bergerak ke arah bagian NFT. Dan Flippy di sana sudah knockdown, masih mencoba untuk di-revive sepertinya. Dari temannya sendiri di sini, yaitu dari Pala Gimpe, berhasil di-revive dan mereka akan setting up position lagi. Karena mereka juga di bagian high ground agak cukup terdeteksi, agak cukup sulit, dan di sini malah Morph ter-knockdown satu orang oleh Hands for You. Ya, nampaknya terjadi fight antara high ground dan juga lower ground tadi antara Morph dan juga Bonafide, tapi di sisi lain nampaknya Heroes akan coba. Kali ini Haki Spedon ke arah depan. Kental yang diburu di depan sana dari The Pillars Fire. Kental masih bisa menutup angle shootnya, masuk ke dalam rumah, menutup pintunya tadi. Kita melihat kali ini Heroes akan coba men-tapping ke arah depan lagi, akan coba Spedon ke arah depan lagi, tapi belum punya vision lanjutan. Dan Onta ada di belakang kali ini. Onta harusnya bisa tahu posisi dari Haki. Iya betul banget, ini berbahaya banget bagi Red Rocket. Mereka masuk ke arah Valle del Mar, mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah open fire, dan bahkan mereka belum bisa menguasai 30% dari daerah Valle del Mar. Udah cukup terkat oleh The Pillars, dan The Pillars harusnya udah mulai merangsek ke bagian tengah. Namun kita tinggalkan terlebih dahulu fight antara The Pillars dan juga tim Red Rocket, karena saat ini Geek dan juga tim RRQ udah sangat berdekatan, ditambah ada Aura sebagai tim yang menguasai high ground di bagian atas sana. Ya benar sekali, Aura lagi dan lagi. Nampaknya kali ini Aura ada bau-bau untuk menjadi tim sapu bersih kembali. Akan menjadi tim perusuh kembali kali ini. Menjadi pihak ketiga antara fight yang terjadi Geek dan juga RRQ Ryu. Dimana akan Kasper Spray on ke arah Dr. Badru dari Kwansi Ori. Tapi tidak ada yang masuk di match-nya. Oke, Dr. Badru masih bisa ngacir saja dengan baginya kali ini. Coba turun ke Dr. Badru, tapi kita berpindah kembali kali ini ke arah Kings. Masih mencari ke area dari Dr. Badru, tapi tidak mendapatkan vision yang cukup jelas. Iya betul, kembali lagi Valle del Mar menjadi salah satu choke point yang penting banget di bagian selatan saat ini. Alter Ego mencoba untuk melakukan scout di sana. Badru sangat cerdik, dia tidak langsung turun ke arah jalan raya. Dia nggak langsung turun ke arah compound, memaksimalkan sebuah high ground di sana. Terspot, dan itu adalah informasi yang sangat berharga. Berarti Alter Ego nggak bisa untuk masuk ke Valle del Mar secara serampangan lah istilahnya. Betul.
Gak bisa asal gas aja masuk ke sana karena memang sudah ada yang menempati area tersebut. Tapi Badru malah mendapatkan seorang KP di sini. Dan Badru pun akhirnya tertakedown oleh seorang Ken. Ya, dan ini yang pentingnya. Tadi kita membahas Ken, tadi bermain sangat baik. Mereka melakukan atau Ken melakukan sebuah flank ke arah tempat lainnya mendapatkan angle shot yang lain. Tapi KP justru tadi tertakedown oleh tim lain, NFT kalau nggak salah. Tapi di sini kita fight terlebih dahulu. Ucup maju ke depan, salah satu orang dari IOG. Olis tertakedown, Ucup bahkan tidak sempat untuk tertakedown. Tidak adanya refrag yang terjadi. Sangat menyulitkan bagi IOG saat ini. Karena kedua tim ini berada di bagian pinggir zona. Hati-hati Ucup, ini zona, bukan sembarang zona. Udah cukup sakit, masih berhasil untuk melakukan first aid dari Ucup Dranex. Untungnya Ucup masih bisa melakukan healing tadi karena memang zonanya sudah cukup sakit kali ini. Zona ketiga kalau nggak salah, dan teman-teman semuanya kali ini kita melihat di mana Haki akan coba mencari keberadaan dari Martin dan juga tim Alter Ego yang lainnya. Ya betul banget, agak cukup berbahaya bagi Alter Ego. Mereka ternyata agak cukup disulitkan dengan bagian tebing yang tidak bisa dipanjat. Kecuali dengan vehicle yang mereka miliki. Dr. Badru sebagai dokter mereka udah ter-takedown dan dipulangkan ke lobby. Dan ini dia, 69 Esport. Aura yang dari tadi menguasai high ground. 69 makin mendekati dan di tempat lain Bonafide mendapatkan satu player dari NFT Pala Gimpei. Betul sekali, tampaknya ada juga kecelakaan tunggal. Heroes ter-takedown kali ini, tertabrak tadi. Requiem juga ter-takedown oleh seorang Haki. Tapi kita melihat di mana Geek dan juga RRQ Ryu akan saling berdekatan. Hanya menjadi tetangga saja mereka. Oke, akan coba spedon ke arah depan. Zai yang dituju dan Zai pun bisa mendapatkan satu orang. Apakah bisa kali ini Fiel mendapatkan Zai? Akankah satu orang lagi didapatkan kali ini Frenzy yang coba diburu? Akan tapping-tapping dengan SLR-nya kali ini. Kali 4 digunakan oleh seorang Fiel dan Zai pun ditinggalkan begitu saja di belakang sana. Iya betul banget, sebuah movement yang terlalu reckless menurut gue dari Morph Team. Tidak ada utility yang untuk membuka jalan mereka ke arah depan. Dan 69 kembali lagi melakukan sebuah high ground cover yang sangat baik. Mendapatkan Zay dan sepertinya Zay akan cukup sulit untuk bisa di-revive. Sementara Victim Misery di sini melakukan sebuah pergerakan tersendat di sana. Ini dia sebuah sudut elevasi yang cukup sulit untuk bisa didaki secara cepat dengan truknya. Tapi ternyata Haki justru membuka posisi dia dan ter-takedown oleh The Pillars Kental Slayer di sana. Memang tidak ada area yang aman jika kita bermain di Miramar, teman-teman semuanya. Dimana kali ini kita berpindah ke arah Kwansi Ori. Dia akan coba mencari kali ini. Red Fence mendapat satu orang, Jaxi ter-takedown tadi. Oke, akan coba spray down ke arah depan ke Haki. Tapi kita berpindah ke arah Kings. Masih mencari keberadaan dari tim-tim lawannya di depan sana. Membuka skop kali 3 tapi tidak mendapatkan siapapun. Belum punya vision lebih jelas lagi. Tapi Aston harus ter-takedown oleh seorang Nick di sisi lain, teman-teman semuanya. Kita akan berpindah kali ini. Kings akankah spray down ke arah depan? Tapi belum punya vision dan belum melakukan open fire tadi dia. Ya betul banget, dan kembali lagi kita menuju ke arah bagian high ground sedikit. Udah banyak banget tim yang berada di sana. IOG, Aston dan knockdown di bagian sana. Tapi kita pindah lagi ke Morph di sini, di mana Frenzy last man standing. Sementara ada tim 14 itu Red Rocket yang berdekatan. Ada sebuah net dilebarkan dekat sekali. Tapi ternyata masih ada sebuah lower ground yang menyelamatkan dari Frenzy sendiri. Ini agak cukup berbahaya. Tempat lain Victim knockdown oleh Voin. Kental juga mendapatkan Haki di sana. Menyisakan 3 aktif player dari Red Rocket sejauh ini. Iya betul sekali, Frenzy menjadi last man standing, menjadi harapan terakhir dari Morph Team untuk match kali ini. Nampaknya mendapatkan hibah tadi dari senjatanya si Jaxi. Betul sekali. Sebuah groza diberikan untuk Frenzy dan ini adalah sebuah keputusan yang tepat menurut gua, mengingat sebagai last man standing mereka dari Frenzy sendiri akan ada percentage yang cukup tinggi untuk mendapatkan close combat. Tapi di tempat lain Fatur F2R harus jatuh dari bagian lain di bagian Miramar. Onyx di sini masih menahan sebuah high ground yang cukup baik. Ada Ion di depan sana, Red VSN udah cukup sangat sekarang, tapi ternyata Tusun untuk tim Voin 2K di peringkat ke-16. Ada sebuah push di sini dilakukan, ternyata body sistem yang baik dilakukan oleh Ion di sana, justru knockdown untuk tim Onyx. Nick di sana, Cleon masih melakukan sebuah body sistem yang cukup baik juga dari Nick, walaupun belum bisa mendapatkan revive karena temannya Cleon ditembakin dari belakang. Ini berbahaya banget bagi Onyx Cleon tentunya. Dan ya nampaknya Onyx, Cleon dan seluruh tim Onyx harus dipulangkan, teman-teman semuanya. Gue baru sadar ternyata circle keempat baru ada yang pulang satu tim tadi. Betul banget, karena memang cukup pasif di awal tadi. Ada pergerakan-pergerakan, banyak banget fight, tapi ternyata tidak sampai ada squad wipe out. Justru sekarang baru Voin tadi ter-takedown di circle keempat. Ya betul sekali. Kita lihat sekarang Ion dari bagian atas, tapi ternyata ini yang berbahaya ketika kita tidak menjaga angle shot lain. Ada Bonafide dari bagian belakang yang menembaki. Di sini NFT Mas Gaga udah sekarat banget, baru masuk. Ternyata zonanya sakit, ditambah ada shot juga yang dilakukan oleh Kings. Dan ya, Mas Gaga dan NFT harus pulang di peringkat ke-11. Benar sekali, Kwansi Ori benar-benar menjaga high ground-nya, benar-benar menyayur ke arah bawah. Dan kita lihat kali ini Red Face N akan bisa didapatkan oleh seorang Hunt For You. Dan Ion Esport pun pulang di posisi ke-10, teman-teman semuanya, di mana Rewind akan coba melanjutkan perjalanan dia di Miramar. Kali ini akan coba naik ke atas kah bersama dengan tim Bonafide yang lainnya. Di mana TP akan coba maju juga, di depannya sudah ada 69 Esport, Boneng dan teman-temannya. Di sisi lain Banyu juga ter-takedown dari tim Victim oleh Playzone-nya. Ini luar biasa banget, kurang dari 2 menit banyak banget tim-tim yang ter-takedown, banyak banget player-player yang ter-takedown. Karena kembali lagi ini adalah topografi
tersulit di Miramar, di mana masing-masing tim harus mulai menuju ke arah bagian high ground, di mana Aura dari awal udah menguasai dengan sangat baik. Di sini Quan Ori sedang fight dengan Mor bisa mendapatkan satu, tapi ternyata ada sebuah movement yang sangat baik dari Red Rocket di sana, body sistem yang cukup baik, tapi ternyata the third party involved, ada Bonafide yang coba untuk masuk, dan ini dia slide unik di bagian high ground tim Bing ini. Betul sekali, ini adalah ciri khas Miramar. Inilah pegunungan Miramar, di mana pegunungannya tidak rata. Pegunungannya banyak sekali lekukan-lekukan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan cover teman-teman semuanya saat fight close combat terjadi di Miramar, di mana tim Bonafide memanfaatkan itu untuk merusuh, untuk menjadi pihak ketiga dari fight antara Morph tadi. Kita melihat di sini Heroes akan coba maju ke depan, dia akan coba maju ke dalam circle-nya, akan terbuka ke arah angle dari tim Bonafide. Apakah di spray down ke arah depan, tapi nampaknya kita melihat, ya kali ini rewind ter-take down oleh seorang Heroes. Benar sekali, Heroes bisa mendapatkan satu orang. Akankah mendapatkan seorang Hunt For You untuk yang kedua kalinya kali ini? Hunt For You diburu, akankah didapatkan? Hunt For You masih melakukan rebahan gaming di sebelah dari baginya, tapi sangat terbuka ke arah Heroes. Heroes pun ter-take down oleh seorang Trixie kali ini. Spray down kembali dilakukan, Quan Ori bisa men-take down seorang Trixie. Luar biasa sekali, sebuah body system yang sangat baik dari Red Rocket tentunya, walaupun mereka masih terlalu terbuka di sini. Dan dari 69 Esports mencoba untuk melakukan sebuah settling up position, revive teman terlebih dahulu, tapi harus hati-hati karena Red Rocket pelan tapi pasti mulai bergerak ke arah mereka di tempat lain. The Velar dan tim-tim lain mulai tereliminasi. Boneng di sana udah low HP banget dan bahkan knockdown oleh pergerakan Kings dari Red Rocket. Ini yang tadi gue sebutkan sebelumnya. Mereka memang sedang settling up position, tapi Red Rocket pelan tapi pasti mulai bergerak. Tapi ternyata 69 dibantu dengan Bonafide bisa meratakan Red Rocket di tempat lain. RRQ sedang fight dengan Gig dan juga Aura di bagian sini. Sangat berdekatan satu sama lain. Ini berbahaya banget bagi RRQ tentunya karena agak tersenu. Jaden bahkan datang ke sini. Oke, kita melihat di mana Steve akan coba spray down ke arah depan, ke arah tim RRQ. Valderbo terjatuh kali ini teman-teman semuanya, di mana Steve akan coba spray down kembali ke arah warung dan 2 orang didapatkan oleh seorang Steve. Kali ini Steve mendapatkan 2 orang dari tim RRQ. Betul banget, RRQ harus langsung dipulangkan dan kembali lagi sebuah deja vu di bagian sana tadi, di mana Geek mendapatkan zona. Saat ini Geek kembali lagi control the zone dengan sangat baik, tinggal menjegal pergerakan dari Aura. Baru saya gue sebutkan Aura, Jaden langsung terkenok dan langsung dipulangkan ke lobby. Misalkan Roses dan juga satu player lain dari Aura, yaitu Keishi dan Steve. Oh, ternyata masih ada Steve juga, tapi agak cukup berjauhan dari Keishi dan juga satu player dari Aura lainnya. Kita melihat kali ini Bubu dari tim Geek. Tim Geek sudah mendapatkan 5 poin kill kali ini. Kita melihat di mana banyak sekali bom yang dilemparkan dari tim Geek memburu Aura tadi di depan sana, di mana Jacket masih juga bertahan kali ini. Jacket masih terus bertahan, masih terus fight dia di sana. Di mana Bonafide juga mendapatkan Bonafide nampaknya dipulangkan di posisi kelima teman-teman semuanya. Casey akan coba maju ke depan kah. Casey mencari tim 69. Sangat berdekatan dia. Akankah mendapatkan Boneng di depan spray down karena Boneng itu sangat terbuka, tapi Boneng masih bisa menutup angle shootnya. Iya, betul banget. Dan kalau teman-teman perhatikan dari minimap saat ini benar-benar kesulitan tentunya bagi tim-tim yang berada di luar zona. Seperti kita lihat tadi dari 69 Esports, kemudian juga dari tim Victim dari bagian luar ini agak cukup kesulitan karena mereka berada di bagian luar zona dan cukup jauh. Masih ada sebuah fight, Utility Jacket mendapatkan knockdown di sana. Vial mencoba untuk melakukan sebuah bersistem dari bagian bawah, mendapatkan satu orang yaitu Jacket, tapi ternyata udah low HP. Masih ada pergerakan dari Chisun, agak cukup berani. Stepnya udah mulai kedengeran, tapi ternyata sebuah refract yang baik dari 69 Esports meratakan Victim di peringkat keempat dengan 5 kill. 3 tim tersisa, Aura, 69 dan Geek Fam ID. Iya, 69 tersisa 4 orang, 1 orang knockdown. Geek tersisa 4 orang full mereka. Aura 3 orang tersisa saja dari tim Aura, di mana Bubu kali ini akan melemparkan sebuah bom. Apakah akan on point ke arah 1 orang dari tim Aura yang diburu? Steve nampaknya, tapi belum terlalu on point, belum ter-take down seorang Steve di sana. Sangat-sangat berdekatan sekali antara 2 orang dari tim Aura, Roses dan juga Steve berdekatan dengan tim Geek. Di sana kita melihat Casey hanya ada sedikit berjauhan dari tim Aura yang lainnya. Iya, betul banget. Ini agak cukup berbahaya tentunya bagi tim Aura, mengingat kalau misalnya Keishi benar-benar gagal meratakan pemain-pemain dari tim 69 yang berada dari bagian belakang, ini akan tersandwich dari Aura karena ada Geek dari bagian bawah dan 69 dari bagian belakang. Tapi ternyata dari tim 69 lebih memilih untuk melakukan sebuah fight di bagian slope, dan justru sebuah keadaan berbalik untuk tim Geek karena mereka sekarang justru yang tersandwich oleh Aura dan juga 69 Esports. Ya, betul sekali. Geek harus membagi konsentrasinya ke arah 69 dan juga ke arah tim Aura. Dua-dua tim ini sama-sama mau ngeratain tim Geek di tengah sana, dan kita melihat kali ini Casey harus menggunakan first aid terlebih dahulu. Ada setup smoke juga digunakan. Alvirlo ada di sebelah kanan. Apakah Alvirlo akan tahu posisi dari seorang Casey di sini? Nampaknya kita melihat kali ini Casey masih terus mencari keberadaan dari tim-tim lawannya. Alvirlo melakukan proning saja di sana. Steve juga melakukan proning, tapi Datos di-take down oleh seorang Roses, di mana bomnya on point sekali. Ini yang berbahaya tentunya yang tadi gue sebutkan sebelumnya. Bahkan Alvirlo juga terkena utility damage dari Nate yang dilemparkan oleh tim lainnya. Kembali lagi sebuah lower ground yang dimainkan oleh Geek. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah momentum, melakukan sebuah temporal gameplay, tapi justru mereka yang ter-take
takedown oleh player-player lainnya baik dari Aura maupun 69. Dan ini ada sebuah movement yang sangat berani dari Steve atau Chai Chai menuju ke arah depan. Toms justru ter-takedown di sana, what a point dari seorang Chai Chai. Kemudian mendapatkan yang kedua, Steve, what a play. Ini PMPL, ini Pro League tapi belum bisa dapat dua. Dan ini dia Deathmosh, ternyata sebuah reflect yang sangat baik. Ada sebuah movement dari Keishi mencoba untuk melakukan sebuah body system, sebuah pick, sebuah repick lagi dari Deathmosh sudah menjadi sebuah senjata dan sebuah jump shot, dan Aura mendapatkan kemenangan dari Geek dan match ended seketika karena 69 datang sebagai pengganggu melakukan sebuah scavenger gameplay dan mendapatkan chicken dinner. What a play dari 69 Esports. 69 Esports benar-benar menunjukkan bagaimana caranya menjadi pelakor. Semua diajari caranya menjadi pelakor. Inilah pelakor yang sesungguhnya bisa mendapatkan winner chicken dinner di sini. Oke, gue speechless guys. Menjadi